Baik, konnichiwa Betul. semua. Halo Konnichiwa. semua. Konnichiwa. Konnichiwa tuh selamat siang loh. Oh gitu. Kalau Kita malam apa nih? ngomongnya Kalau siang konnichiwa. sama malam apa? Ini apa ini? Nggak nyambung. Oke, tapi halo semuanya sudah bergabung bersama kita. Terima kasih banyak untuk orang tua ya. Orang tua yang sudah ada. Hari ini kita masuk ke part 2 ya. Kita ingin diskusi. Jadi kan sebenarnya kita sudah sedang mengalami ya namanya pandemik ini sudah hampir 2 tahun Mhm. seperti itu. Nah, kita ingin ngobrol khususnya dengan program Surala saat ini ya. Bagaimana sih Surala Indonesia khususnya yaitu menyikapi terkait dengan adanya corona ini atau pandemi ini sehingga kita bisa tetap eksis, tetap bisa mendukung ya dan juga tentunya berkolaborasi dengan sekolah dalam hal pembelajaran di rumah atau daring seperti itu. Ya, Iya, betul sekali. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pada awal tahun 2020, seingat saya itu bulan Februari atau Maret ya, Nis ya, sama Nisa, tahun 2020 itu sekolah mulai ditutup. Dan KBM itu dilaksanakan dari rumah atau secara online. Nah, itu mengubah banyak sekali aspek kehidupan di kita ya. Nah, boleh Mhm. diceritain dong pengalaman Miss Yuhan sama Mister Ginanjar, gimana nih pengalamannya yang dulunya itu interaksinya langsung pada guru, juga pada siswa gitu. Nah, semenjak pandemi kita mulai tinggi tuh di tahun 2020, gimana coba ceritanya? Baik. Saya boleh minta nanti kita sambil ngobrol, nanti orang tua juga tulis ya, bagaimana rasanya waktu pertama kali kita tutup ya, sekolah itu tutup. Jadi 22 Maret itu semua pandemik dan semua sekolah itu ditutup ya. Di situ saya rasa semua sekolah dan semua orang tua, terus kondisinya itu semua pasti panik ya. Panik nggak? Panik nggak? Panik ya. Panik bagaimana seharusnya kita menanggapi kondisi ini begitu ya. Nah akhirnya di sana banyak sekolah tutup, lalu akhirnya banyak juga yang eh, orang tua tidak apa namanya semua banyak yang sepertinya kocar kacir ya gitu kondisinya. Nah di sanalah kita lihat bahwa memang sebenarnya di negara kita tidak siap gitu untuk menghadapi pandemi ini begitu ya. Nah kalau dari Mister Ginanjar sendiri bagaimana rasanya Mister waktu itu? Ya, betul. Jadi apalagi kan kalau untuk saya ya, jadi kan memang apa tugasnya itu datang ke sekolah seperti itu, perakam program Surala dari apa namanya komunikasi langsung dengan baik itu dengan guru, manajemen atau yayasan dan juga siswa tentunya. Ketika dengan adanya apa namanya pandemi ini otomatis kita tidak bisa apalagi datang ke sekolah gitu ya, komunikasi langsung pun kita sangat sulit seperti itu. Jadi memang ini yang apa ya menjadi waktu itu permasalahan kita ya. Jadi sebetulnya bagaimana sih kita bisa tetap memberikan pendidikan ya yang baik seperti itu, tetap seperti sebelumnya, tapi dengan metode ataupun model sekarang adalah anak-anak di rumah seperti itu, yaitu melalui teknologi seperti itu. Ya, jadi apalagi kan ini terkait dengan peralatan ya atau device ya. Jadi waktu itu juga kita banyak cerita dari orang tua nih terkait, wah harga laptop sekarang berkali-kali lipat seperti itu. Mungkin juga Miss Yuha sama Miss Risma pernah dengar cerita itu ya bahwa dengan Mhm. adanya apa anak-anak belajar di rumah sehingga pembelian ataupun ya kebutuhan untuk beli laptop, untuk beli device lainnya meningkat seperti itu. Jadi ya memang itu juga menjadi permasalahan kita juga ya waktu itu hampir mayoritas memang orang tua ada device seperti itu, tapi tidak semua bisa mengcover ataupun menyediakan laptop seperti itu. Mungkin smartphone ya, tapi banyak juga memang orang tua dan juga siswa yang memang tidak memiliki device untuk itu, baik device ataupun internet seperti itu. Nah ini kan menjadi kendala utama ya, sedangkan kita tahu bahwa device dan juga internet adalah menjadi hal penting untuk berjalannya pembelajaran di rumah seperti itu. Ya, Oke, jadi belum lagi, nah ini kita perlu tahu ya, kalau misalnya dari orang tua,
kondisinya apa yang dialami. Kalau waktu itu kita pergi ke sekolah banyak juga ya yang masih gaptek ya, tidak tahu bagaimana caranya menggunakan komputer, apalagi waktu awal-awal kita jadinya harus pakai Zoom ya. Ada Zoom, terus udah gitu harus Jimit gitu ya. Dan yang masih semuanya tuh bingung gitu, gimana sih cara pakai Zoom, gimana sih pakai Jimit gitu. Dan itu tuh bukan hanya dialami orang tua sebenarnya. Kalau kita pergi ke sekolah-sekolah juga hampir semua mengalami permasalahan yang sama begitu ya. Jadi ini saya rasa waktu 2020 ini kena imbasnya bukan hanya kepada orang tua ya, tapi kepada seluruh elemen yang ada gitu ya, bahkan pendidik kita gitu ya. Ini luar biasa ya. Betul. Tapi Iya ada betul. hikmah loh yang bisa kita ambil, Miss Yuhan dan Miss Risma. Ya, Apa jadi tuh? kan seperti kita tahu ya bahwa kami Surala Indonesia ini kan ada moto ya atau visi kami adalah revolusi teknologi seperti itu kan. Jadi Mhm, kita sudah membiasakan nih anak-anak apalagi di Jepang karena kan ini sudah program sudah dari hampir 15 tahun lebih seperti itu kan. mhm. Eh, Namanya revolusi pendidikan. Artinya metode yang digunakan adalah bukan lagi dengan buku tapi teknologi. Nah, ini juga yang banyak sekolah yang apa ya memberikan informasi ke kita gitu kan. Bagaimana sih apa yang bisa kita terapkan khususnya dengan Surala ini sehingga bisa mensupport siswa-siswa di sekolah kami seperti itu. Jadi ini juga menjadi hikmah buat kita ya. Jadi memang kita bisa banyak mendukung sekolah-sekolah untuk melakukan ataupun mensupport pembelajaran itu seperti itu. Ya, resolusi pendidikan ya. Betul. Jadi untuk Surala sendiri saat kita terkena imbas dari COVID atau pandemi ini, kita tidak terlalu merasakan masalah yang begitu berarti ya, karena sistem kita sendiri sebenarnya sudah online ya, Miss dan Mister ya. Iya, benar. Sebenarnya dari tahun 2010 ya, apalagi di Jepang sebenarnya sistem pendidikan itu sudah mulai berganti. Nah, kalau dulu itu kan kita mengenal pendidikan itu semuanya melihatnya pada guru ya, guru yang menerangkan, konvensionalnya model grouping, semua mendapatkan materi yang sama begitu. Tapi memang sejak tahun 2010 semua keadaan di Jepang itu mulai berubah, beralih kepada individual learning begitu. Jadi menggunakan device, penggunaan teknologi itu sudah ada dan semua sekolah mulai menerapkan hal tersebut begitu. Jadi sebenarnya waktu pandemi itu terjadi, pukulan itu tidak terasa terlalu berat begitu untuk pembelajarannya ketika di Jepang seperti itu. Dan itulah sebenarnya yang kita terapkan juga untuk teman-teman kita atau sobat-sobat ninja ya yang belajar di Surala di Indonesia lebih tepatnya. Begitu. Jadi untuk Surala sendiri mempunyai banyak ini ya, Miss ya, memiliki banyak cara untuk menghadapi situasi saat pandemi ya, Miss ya. Iya, iya, betul. Nah, Untuk salah kegiatannya satunya sendiri, juga mm-mm. ini mungkin sedikit cerita ya. Jadi waktu 2020 bahkan kita juga dapat kepercayaan lagi dari Ministry of Japan untuk ekonomiknya. Kita dapat project lagi namanya METI ya dengan JETRO. Lalu kita bekerja sama. Di sana kita dapat kepercayaan untuk memberikan informasi terhadap sekolah-sekolah bagaimana caranya home learning. Nah, waktu itu sekolah-sekolah yang terlibat itu adalah Muhammadiyah 7 ya. Jika ada orang tua murid yang tahu Muhammadiyah 7, itu kita kolaborasi dengan Muhammadiyah 7, lalu ada sekolah yang ada di Depok ya dengan sekolah Al-Jannah begitu. Nah, di sana kita memperkenalkan bahwa walaupun kondisi pandemi itu bukan artinya kita berhenti belajar, tapi anak-anak tetap masih bisa belajar, khususnya matematika dengan cara online dengan teknologi, lalu menggunakan browser dan mereka bisa tetap mendapatkan materi baru. Nah, terbayang ya kalau matematika terus kita berhenti gitu ya, anak misalnya baru kelas 1 terus nggak bisa dapat materi baru karena gurunya tidak bisa menerangkan. Nah, itu kan sangat disayangkan. Nah, di sini Betul. walaupun tidak tidak bertemu, guru tidak ada bertatap muka, tapi kita bisa tetap menggunakan surala online seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan pada saat 2020 itu ya di penghujung tahun seperti itu. Ya. Iya, keren sekali ya, Miss ya. Jadi tidak membatasi ya pembelajaran. Ya, betul sekali. Ya, Bagaimana, betul. Mister?
project yang memang kita laksanakan waktu tahun 2020 ya, Miss Yuhan ya. Jadi Ya. setelah project itu berjalan di dua sekolah yang ada di Bandung, Muhammadiyah 7 dan juga di Depok, Aljana, kita juga mengadakan seminar khusus untuk tenaga pendidik dan juga manajemen sekolah. Jadi, kita ingin memperkenalkan lebih dulu terkait pembelajaran ataupun kita sebutnya adalah kelas masa depan ya, future classroom. Jadi ya kita ingin coba gali terkait yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah tersebut. Waktu itu kita kerjasama dengan tadi METI ya, ataupun Kementerian Ekonomi dan juga industri dari Jepang dan juga JETRO seperti itu. Jadi waktu itu pembicaranya sangat luar biasa ya. Jadi yang pertama itu kan dari Mr. Daisuke Asano, jadi Kementerian Jepang seperti itu. Kemudian yang kedua dari CEO Suralanet yang dari Jepang, Takahiko Yunokawa, dan juga dari Pusmenjar ya, atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Jadi maksudnya ini kita program dari luar Jepang ataupun luar negeri. Kita ingin coba selaraskan dengan bagaimana pembelajaran yang ada di Indonesia seperti itu, dan juga ada yang dari Microsoft Education gitu. Jadi kita juga ingin sama-sama berkolaborasi seperti itu untuk dalam hal implementasi di sekolah seperti itu. Nah, ini juga kan yang ketika kita lakukan project, kemudian menjalankan kelas online gitu. Apalagi kan di awal kita adalah sekolah targetannya ataupun kerjasama di sekolah. Tapi memang tidak semua sekolah itu bisa mendukung dalam hal pembelajaran online. Baik dari hal tadi Bu Yuhan udah bilang, dari hal manajemennya ataupun sumber daya manusianya, dan juga yang kedua adalah dari mulai sarananya. Nah, ini juga kita yang ingin sampaikan bahwa kita Surala Indonesia juga memfasilitasi pembelajaran dari rumah seperti itu ataupun secara individu seperti itu. Nah, nanti Miss Yuhan dan juga Miss Risma boleh sharing ya, bagaimana sih yang Surala lakukan khususnya untuk pembelajaran individu secara private ya, dengan siswa di rumah seperti itu. Ya, jadi waktu setelah kita melakukan seminar ya, kalau nggak salah itu di bulan Desember ya, Mr. Ginanjar ya. Ya, di bulan Desember kita melakukan seminar, lalu setelah itu banyak orang tua juga yang memberikan pertanyaan begitu ya, melalui DM, direct message, terus udah gitu WhatsApp juga begitu ya ke nomor Surala yang bertanya, apakah Surala menyediakan online learning atau tidak begitu ya. Nah, ketika pertanyaan itu mulai terus bergulir, nah, oleh karena itu kita berpikir bahwa ini perlu kita fasilitasi untuk pembelajaran online-nya seperti itu. Nah, di pembelajaran online-nya tersebut, kita berpikir bahwa baik kalau begitu kita perlu melayani secara individu, jadi bukan lewat sekolah lagi nih begitu ya. Jadi personal, kita datang, kita berikan informasi tentang yang namanya SMS. Nah, ini sepertinya Miss Risma clock out ya. Nah, jadi Miss Risma hilang kemana, Miss? Tadi sinyalnya, Miss. Aduh. Oke. Ya, tadi kita cerita juga karena banyak permintaan dan yang terus bergulir ya, akhirnya kita minta untuk orang tua minta untuk diadakan pelayanan secara individu. Oleh karena itu lahirnya tanggal berapa nih SMS nih Surala Med Station ini, Miss Risma? 1 Maret 2021 nih, Miss. 1 Maret 2021 ya, akhirnya kita pertama kali launch pembelajaran secara individu ya. Oke. Nah, di situ mungkin Miss Risma yang banyak banyak berhubungan dengan orang tua juga ya, Miss Risma ya. Nah, betul, boleh ceritakan Miss, untuk SMS sendiri sebenarnya bagaimana tuh Miss? Apa saja yang dilakukan oleh SMS? Lalu SMS itu apa sih sebenarnya gitu? Silakan Miss. Oke, baik. Terima kasih Miss Yuhan. Mohon maaf nih tadi jaringannya down, jadi saya keluar dulu. Nah, iya, jadi betul tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Yuhan ya, bahwa untuk kita itu karena pandemi semakin meningkat, jadi banyak anak-anak yang masih stay di rumah dan mereka masih membutuhkan untuk akses belajar secara online. Nah, itu alasan utama kita melahirkan divisi yang bernama Surala Med Station itu, Miss.
Nah, ini juga latar belakangi karena banyaknya orang tua yang ingin anaknya itu bisa belajar tapi aksesnya online gitu. Jadi selain Mhm. gara-gara COVID, kita juga ingin memberikan akses online terhadap pembelajaran selama 24 jam. Nah, itu sih istimewanya pembelajaran di kita ya. Kemudian untuk di Suralama Station itu sendiri, kita memiliki dua program unggulan, Miss. Mhm. Kita Apa sebutnya tuh? sebagai Boleh diceritain, Miss? kita sebut sebagai basic program dan juga advance program. Tapi ini bukan seperti level-level yang ada di pada les seperti biasanya ya, yang tidak berarti bahwa anak itu harus basic dulu kemudian advance, tidak. Jadi Hmm. keduanya itu secara fasilitas memiliki 60% fasilitas yang sama. Seperti akses pembelajaran online selama 24 jam, kemudian juga fitur analisis hasil tes itu sama. Namun yang membedakan dari keduanya adalah jika ayah bunda sobat ninja ingin bergabung di program advance, itu memiliki keunggulan yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah adanya durasi real time pertemuan by Zoom yang lebih lama, dan juga ada pendampingan kontes nasional dan juga internasional, serta pada kelas aktivitas nih, Mir. Nah, mungkin Hmm. ini nih yang serunya nih. Apa sih kelas aktivitas gitu kan ya? Ini seperti yang kita jika ayah bunda sobat ninja ingin bergabung di program Ya, ya, ya. advance, itu Ya, maaf. memiliki keunggulan yang sangat bermanfaat. Oke. Iya, baik. Suaranya masuk ya. Mm-mm. Seperti yang Oke. kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim menyebutkan bahwa ujian nasional itu akan dihapuskan ya, dan sekarang itu sudah di tahap final nih. Nah, itu diganti dengan yang namanya asesmen nasional. Asesmen nasional terbagi menjadi tiga, Miss dan Mister, serta ayah bunda yang setia menonton live kami nih. Jadi ada tiga aspek nih nanti yang akan masuk ke evaluasi asesmen nasional. Di antaranya adalah AKM, asesmen kriteria minimum, serta juga aspek kriteria dan juga aspek karakter lingkungan kerja. Kita eh, kita coba bold di AKM-nya dulu. Nah, AKM itu dibagi menjadi literasi dan numerasi. Nah, ini pertanyaan lagi nih, Miss. Apa sih literasi sama numerasi? Literasi itu adalah pemahaman pembacaan, dan juga untuk numerasi itu udah pemahaman logika matematika anak-anak. Sekarang kita coba tanya nih ayah bunda, apa sudah siap dengan penggantian UN menjadi AKM? Boleh komen, siap apa belum? Atau jangan-jangan baru denger nih, Miss. Hah, kok UN udah dihapus gitu ya? Ya, jadi per tahun 2021 ini juga sudah tahap final. Nah, kita, Suralamed Station, menginginkan bahwa anak-anak itu siap sedini mungkin gitu, Miss. Jadi tidak hanya gara-gara UN dihapus dengan AKM ya, tapi kita juga ingin bahwa anak-anak itu bisa sedini mungkin mereka bisa menggunakan logik matematikanya, Mhm. gitu. Yang kami fasilitasi melalui kelas aktivitas seperti itu. Jadi di Baik. sini selain belajar matematika, tapi ada literasi dan numerasinya juga begitu ya yang diasah bagi anak-anak. Ya, betul sekali, Miss. Karena kan kita tidak dapat pungkiri ya bahwa kemampuan matematika itu sangat relate dengan yang namanya nanti kemampuan logical thinking gitu. Mhm. Ya, jadi tadi ya kita tekankan lagi ya, Miss. Jadi kalau nanti ayah bunda nih ingin bergabung dengan SMS, jadi ada pilihannya itu adalah dua ya. Ya. Betul Jadi sekali. basic dan juga advance. Jadi kalau kelebihan yang advance itu adalah yang pertama ada kelas literasi, Ya, ada kelas aktivitas. aktivitas. Mungkin boleh ada Mm-mm. contoh nggak sih, Miss Risma? Kalau untuk kelas seperti kelas literasi dan numerasi, ada contohnya nggak sih? Bagaimana gitu? Apakah nanti anak-anak akan melakukan hal apa atau aktivitas apa gitu? Iya. Wah, kita sudah banyak posting nih di Instagram. Boleh nanti ayah bunda yang baru follow dicek ya postingannya. Itu banyak sekali, Mister, rekaman-rekaman kita tentang kelas aktivitas gitu. Nah, ini juga ada bunda yang udah bergabung nih. Ada juga bunda dari Isel. Halo Bunda Isel. Nah, kebanyakan juga anak-anak ternyata sangat menyukai kelas aktivitas ini nih, Mister dan Miss Yuhan. Karena Hmm. dirasanya ini di pembelajaran baru gitu untuk anak-anak. Nah, misalkan saya ambil contoh untuk kelas literasi ya. Nah, kalau mungkin di sekolah, anak-anak itu sekarang kan waktunya terbatas ya. Kalau di Suralame Station, kita itu tidak hanya menginginkan anak-anak itu bisa memahami materi aja gitu.
Jadi nanti kami juga akan berikan waktu ke anak-anak bagaimana mereka bisa mempresentasikan hasil karya mereka melalui kelas literasi gitu. Jadi bagaimana mereka menceritakan atau menjelaskan posisi rumah mereka misalnya dalam penjelasan yang memang sesuai dengan apa namanya yang diinginkan dengan target pemerintah begitu, Mister dan Miss. Jadi kan di dalam salah satu kemampuan literasi itu ada dapat memahami dan memberikan informasi ya. Nah itu juga kami kemarin sudah coba berikan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya ini selaras ya dengan program pemerintah apa yang dilakukan untuk literasi numerasinya, Bu Miss Risma ya. Iya, betul sekali nih. Oke. Nah, anak-anak sebenarnya kalau misalnya seperti ini jadi bisa jadi salah satu kegiatan sosialisasi mereka juga ya di dalam Zoom ya. Jadi walaupun mereka tidak bertatap muka tapi tetap ada kegiatan yang bisa difasilitasi begitu ya, Miss Risma. Ya, Nah, betul anak-anak sekali. sendiri bagaimana Miss Risma, senang apa enggak? Wah, Miss senang sekali. Bahkan ini menjadi salah satu wadah anak-anak untuk saling memotivasi satu sama lain gitu. Wah. Dulu itu yang anaknya itu masih malu-malu gitu untuk perkenalan, presentasi. Sekarang Miss pengen duluan terus, Miss. Ya, ini jadi literasi ini tidak hanya baca ya, tapi memahami konteks ya, Miss Risma ya, seperti pertanyaan dari Miss Yovani ya. Jadi bahwa bahkan anak diminta untuk presentasi ya tadi ya. Betul sekali, iya. Ada yang sampai nggak mau nggak, Miss? Atau maksudnya nggak mau ikut gitu, karena istilahnya takut disuruh presentasi atau bagaimana, Miss? Nah, sampai saat ini belum ada, Miss. Malah mereka semangat, Miss. Misalnya nih, saya bertugas, kita untuk minggu depan persiapkan alat-alat ini ya. Itu anak-anak ada yang udah sampai ngegambar siap-siap, Miss, dari malamnya gitu. Jadi pas kita mulai kelas, mereka udah, Miss, aku udah gambar sampai segininya gitu. Excitednya luar biasa anak. Oke, nah terima kasih Miss Risma. Lalu tadi juga dibilang ada bimbingan untuk kontes internasionalnya ya. Iya, Nah itu tuh betul. maksudnya bagaimana tuh Miss? Nah, untuk Surala sendiri, kita mengadakan 2 kontes kan ya, Miss ya. Ada yang lokal dan juga internasional. Nah, untuk kontes ini, kami memberikan pendampingan kepada anak-anak. Jadi kita ingin melihat nih, anak-anak ini dari satu minggu ke minggu selanjutnya itu, bagaimana progresnya, mulai dari skornya, kemudian juga kecepatannya. Jadi kami akan bantu untuk dampingi dan juga akan bantu report kepada orang tua. Serta kami juga memberikan form agar anak-anak bisa mengisi target mereka sendiri, Miss. Karena itu kan tujuan Oh, ya. Jadi anak-anak itu mereka punya target sendiri. Sekarang saya skornya 100, kecepatan saya misalnya masih 1 menit untuk 30 kotak. Nah, minggu depannya mereka pasti akan kami berikan target. Bagaimana jika di 50 detik untuk 30 kotak? Biasanya anak-anak itu terpacu sih, Miss, kayak gitu. jadi ini menarik ya. Targetnya itu bukan dari Miss, tapi kita atur bersama dengan anak-anak ya. Anak-anak pun diajak untuk punya targetnya masing-masing. Nah ini seru ya. Jadi anak-anak pun tahu ya bahwa ada goalan yang mereka mau capai begitu ya. Iya, betul Iya, luar sekali. biasa. Oke, ini ada pertanyaan juga. Terima kasih juga dari apa namanya untuk account Rere_Apria. Kami dari Desa Terpencil pertama kali ikut lomba virtual ya. Selamat bergabung. Terima kasih juga sudah kenal dengan Surala ya. Untuk semua informasi bisa silakan lihat saja apa yang kita lakukan setiap harinya. Lalu ada juga atas nama. Nah, Miss Risma mau tanya dong, kalau untuk grupnya itu pendampingan satu grupnya itu berapa ya, berapa siswa? Oke, untuk di kelas yang sudah kita buka, maksimal itu dari 8 siswa, Miss. Jadi minimal 5, maksimal 8. Karena apa? Kita ingin benar-benar fokus kepada siswa ya. Jadi kita harapkan dengan jumlah yang seperti itu, kita bisa lebih detail gitu perhatiannya ke setiap anak. Jadi kalau misalnya pembelajarannya individu, artinya tetap diperhatikannya anak per anak. Nah, gurunya sendiri ada berapa, Miss Risma? Minimal 1 orang, Miss, di dalam satu room itu. Jadi 1 sampai bisa 2. ada lebih ya? Oke, berarti 1 sampai 2 yang menemani ya. Oke, ini Betul. aku udah pernah ikut lomba tapi kalah. Oke, nggak pernah, apa namanya, jangan menyerah ya. Ini adalah salah satu, apa namanya, ciri khas bangsa kita itu pantang menyerah. Jadi ikut lagi ya, lalu, apa namanya, segala usaha pasti ada hasilnya ya. Jadi terus, ikut lomba ya, jangan menyerah, pantang menyerah. Oke. Oh, iya. Lalu apalagi nih,
dari Mister mungkin ada pertanyaan juga buat Miss Risma atau dari semua yang hadir hari ini ya. Kalau mau Boleh, tanya-tanya juga boleh. Oke, boleh, silakan. boleh. Komen yuk. Ya, mau tanya juga Komen. terkait yang apa SMS ya. Jadi kan kita tahu ya bahwa pastinya setiap anak itu kan berbeda-beda. Tadi bilang individu ya. Jadi Mm-mm. gimana sih nanti ketika dalam satu kelas itu ada 8 siswa yang memang kemampuannya itu berbeda-beda ya. Dari mulai mungkin Mhm. kecepatannya atau kecepatannya belajarnya nah itu bagaimana Miss dalam hal seperti itu perbedaan setiap anaknya. Nah, ini nih kerennya ya, karena kita belajarnya by system dan online, jadi satu siswa itu diajar oleh satu guru, Mister. Jadi tidak akan menunggu-nunggu nih, yang A menunggu yang B, tidak seperti itu kalau di kita sistem kelasnya. Jadi satu siswa itu satu guru. Jadi nanti ya kecepatan belajarnya memang cepat, dia tidak akan terhambat oleh siswa yang pembelajarannya sedikit lambat dan juga yang lambat itu tidak akan tergesa-gesa karena dia disatukan dengan anak yang cepat gitu. Tapi kami sudah memposisikan setiap anak itu berdasarkan dengan tingkat kecepatannya sih, Mister. Jadi yang kecepatan belajarnya cepat, kami usahakan untuk satu kelas lagi dengan yang kecepatannya cepat juga begitu. Mm-mm. Miss Risma ada yang mau menyapa juga nih, katanya murid ibu waktu SMA. Halo Halo, Rama, apa kabar? Salam kenal juga. Terima kasih sudah gabung hari ini. Rama. Ngajakin meet up nih, jangan-jangan nih bentar lagi nih Rama. Oke, baik. Tadi berarti disesuaikan ya, lalu dikelompokkan begitu ya berdasarkan kecepatan belajarnya, Miss Risma ya. Iya betul, Miss. Oke, Jadi kita tidak udah. menghambat juga Mm-mm. anak. Mm-mm. Jadi nggak menghambat anak untuk maju terus. Jadi Iya, memungkinkan betul. nggak sih Miss Risma misalnya katakan dia tuh anaknya kelas 2 begitu ya, tapi belajar materinya tuh yang udah materi atau misalnya materi yang perlu dicapai untuk di kelas 4 atau kelas 5 begitu. Bisa nggak Miss Hmm. Risma? Oh bisa banget, Miss, kalau di sini. Karena apa? Kita itu melihat anak itu berdasarkan kecepatan dan kemampuannya belajar masing-masing. Bahkan Hmm. sudah ada kurang lebih 6 siswa, Miss, yang seperti itu. Mereka naik grade gitu. Siswanya masih kelas 2, tapi pembelajarannya sudah sampai kelas 3, bahkan kelas 4. Tapi kita Hmm. harus analisis. Yang pertama dari unit-unit yang dipelajarinya. Semua Mhm. unitnya itu harus di atas KKM. Kemudian yang Mhm. kedua, kecepatan belajarnya. Jadi jangan sampai anak itu materinya di-skip. Kita akan coba review lagi jika anak tersebut men-skip materi. Karena kita kan ingin paham dulu baru cepat ya, Miss. Mhm, Seperti mhm, itu. mhm. Jadi anak Jadi harus kami paham dulu, mengerti dulu, baru kita apa namanya perlahan-lahan untuk tadi kecepatannya kata Miss Risma ya. Iya, betul sekali. Semakin rajin anak belajar, maka akan semakin cepat mereka untuk bisa naik ke pembelajaran selanjutnya. Dan itu banyak Hmm. banget, Miss, di siswa Suralamat Station itu. Ada contoh nggak Miss yang misalnya contohnya misalnya kelas 2 ya begitu ya atau apa namanya sebenarnya baru di kelas 2 tapi udah belajar materi tingkat atas begitu. Iya, kita ada beberapa siswa yang luar biasa. Ini sampai saya dan tim itu sampai, wow, luar biasa gitu. Di antaranya ada Raihan dari Mhm. SDA Raffi. Dari beliau itu kelas beliau lagi. Ananda Raihan ini kelas 2, tapi dulu pembelajaran sudah sampai ke tingkat kelas 4, Miss. Wah, Keren ya. itu Wah, dilihat dari materinya begitu ya berarti atau ikut lomba juga Miss kemarin. iya ikut lomba juga, Miss. Dan ini keren banget, Miss. Rehan ini masih kelas 2 tapi dia ikutan kontes untuk yang kelas 5, kelas 6, Miss, untuk grade atas dan juara, Miss. Dan bareng sama kakak-kakak ya kemarin ya berarti ya. Betul Wah, sekali. ini luar biasa. Gimana Miss kalau kita undang di minggu depan? Wah, ini bisa sekali nih, Miss. Kayaknya seru nih ketemu sama Rehan sama orang tuanya ya. Kita undang aja Oke, nih. jadi kita bisa undang ya. Nanti coba kita apa namanya kita bicarakan dulu dengan apa namanya orang tua Rehan ya, apakah boleh atau tidak untuk kita undangnya. Jadi bisa cerita-cerita juga apa sih sebenarnya yang mendasari Rehan untuk terus belajar dan Mm-mm. bisa mengejar terus ya pembelajarannya sampai materi yang sebenarnya bukan untuk Ananda ya, bukan buat Iya, Rehan betul. ya. Oke. Mm-mm. Ya, Ya, karena kan kami kita juga tidak dapat kebanyakan sih. membatasi kemampuan anak-anak itu hanya berdasarkan usia dan kelasnya ya, Miss ya. Tidak Mhm. masalah, bisa misalnya anak tersebut masih usia 8 tahun, tapi kemampuan belajarnya sudah setara dengan anak kelas 10 tahun, ya kita berikan begitu. Ya,
Miss Risma, Gimana Mister masih ada Ginanjar? pertanyaan nih. Tadi terkait apa Oke. menarik ya. Tadi dari apa Miss Risma bisa tahu kalau anak belajar itu ketahuan skip. Itu bagaimana Miss Risma bisa tahu nih? Misalkan kan kita nggak, maksudnya ini adalah Nggak pembelajaran bertatap muka ya? offline ya. Betul, Iya, betul, tidak betul. bertatap muka begitu ya. Betul. Lihatnya dari Nah, mana Miss Risma? jadi kita itu ada sistem pemantauan, Miss. Orang tua juga bahkan bisa mengakses fitur ini gitu. Yang kita fasilitasi melalui tombol study record ya. Di sini kita dapat lihat jika anak itu skip materinya, maka dia hanya akan lihat konten tersebut beberapa detik aja. Padahal kan ada di situ misalnya rata-rata anak-anak itu belajar unit tersebut misalnya 10 menit. Lah, tapi kok anak ini cuma 2 detik, berarti itu pasti di skip nih sama Mister. Ups, ketahuan deh gitu ya. Iya, nanti kan kita tinggal di screenshot. Loh kok ini di skip? Wah, kok Miss tahu katanya. Oh Jadi gitu. Jadi pernah juga Miss Risma kirim ke orang tua. ya pernah Miss. Jadi Oh, hehe dijawab kayak gitu sama anaknya. Hehe kok tahu? itu lucu. Jadi anaknya bilang kok tahu gitu ya. Karena Ya, ketahuan hehe. ya melalui sistem ya. Oke, Iya. ini jadinya anak-anak walaupun tidak ketemu itu tetap terpantau pembelajarannya ya. Ini Miss Risma berarti jeli juga. Itu dilihatnya setiap hari atau bagaimana, Miss? Kami ada tim yang juga sungguh luar biasa mendukung pembelajaran. Jadi ya kita hampir setiap hari membuka pembelajaran anak-anak, Miss, kita lihat satu persatu seperti itu. Terima kasih juga kepada Hmm. tim yang sangat luar biasa ini ngecekin pembelajaran anak-anak ya. Ya, jadi sebenarnya Surala ini bukan 3 orang ini aja ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita perkenalkan juga ya. Jadi Surala itu kita selalu punya tim yang namanya kita analisa pembelajaran ya. Sebagai informasi untuk yang di sekolah kita ada yang namanya tim monitoring. Tim monitoring itu juga sama selalu support untuk pembelajaran bersama juga dengan guru-guru hebat ya. Nah, sebagai informasi kita juga ada banyak sekolah partner ya yang saat ini bekerja sama dengan kita ya. Ada sekolah Alpha Centauri atau biasanya kita sebutnya Alsen ya. Lalu ada juga sekolah Muhammadiyah 7 ya. Lalu sekolah mana aja nih Mister? Boleh tolong disebutkan lagi. Alpha Centauri, Muhammadiyah 7. Kemudian juga ada Asfia. Asvia ya, Asvia. Betul. Asfia. Kemudian kita juga ada di Tangerang Selatan ada Alpha Centauri, Cikal atau SD Islam Cikal Harapan. Kemudian SD Islam Sinar Cendekia seperti itu. Kemudian apalagi Miss Johan? Ngeblank ya Mister ya. Mister ngeblank ya, Dharma Karya ya. Jadi ada Dharma Dharma Karya. Karya juga yang bergabung dengan kita. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang memang ingin memfasilitasi anak-anaknya dengan luar biasa di masa pandemik ini, bahwa sekali lagi apapun keadaan kita jangan berhenti belajar ya. Kita tetap fasilitasi anak-anak walaupun keadaannya seperti ini. Jangan sampai nanti pas masuk 7 tambah 8 berapa? Nggak tahu gitu ya. Jadi itu sangat sedih gitu ya. Jadi waktu-waktu awal pandemi juga bahkan ada videonya ya yang anaknya ditanya sama gurunya nggak tahu gitu ya, berhitung bagaimana dan lain sebagainya. Jadi dengan Surala ini ada pematerian, jadi tetap kita bisa belajar materi baru begitu setiap harinya, begitu yang bisa diakses kapan saja, gitu-gitu ya. Dan untuk SMS sendiri ini luar biasa, murid-muridnya bahkan ada yang di luar daerah ya, Miss Risma ya. Iya betul Miss, kita sudah Dari menjangkau mana aja 40 tuh? sekolah. Berapa? Sampai saat ini kita sudah menjangkau 41 sekolah Miss di seluruh Indonesia. 41 sekolah di Indonesia. Wah, luar biasa. Ini hebatnya ya kalau kita bilang pembelajaran online ya, kita tidak terbatas oleh area ya. Bahkan kalau dulu Mr. Ginanjar ke sekolah-sekolah itu satu hari maksimal paling 3 sekolah itu di ini ya, di area yang sama ya, Bandung ya begitu ya. Mister lihat dong. Miss Risma menjangkau 41 sekolah. Luar Bukan biasa hanya di loh. Bandung ya. Iya, 41 sekolah dan bukan hanya di Bandung, luar biasa. Kota mana aja Miss Risma? Ada dari Riau, ada dari Sintang juga Miss. Aduh, kita udah berbagai pulau nih. Wah. Udah, Sumatera udah. Mudah-mudahan Jadi selanjutnya
kita per hari ini ada juga siswa yang dari Korea 2 orang. Hah? Dari Akses ke Korea? Iya, Korea. Tetap jadi bisa belajar ya? bisa, Miss. Tadi ikutan Kamsahamnida. iya. Jadi kebetulan orang tuanya move ke Korea. Mhm. Tadi ikut juga. Perbedaan waktunya 2 jam sih dengan di kita, tapi tidak masalah. Oke, jadi walaupun tetap apa namanya beda negara, tapi tetap bisa belajar Surala ya. Di Korea pun Betul, bisa ya. Ya, ini bisa, luar bisa. biasa ya. Oke, lalu sampai saat ini, oh ya kemarin ada juga yang di Surabaya udah pasti ya. Surabaya ada, begitu ya, Miss Risma ya. Hmm, betul. Surabaya, Kalimantan ya. Kalimantan, iya. Nah, ini bagaimana tuh bisa belajar? Ini satu pertanyaan lagi dari Akina Sania. Belajar di sekolah di luar negeri, bagaimana caranya? Jadi orang tuanya memang tadinya tinggal di Indonesia, tapi karena pandemi ya, pindahnya ke Korea begitu ya, Miss Oh, Risma oh, ya? ayahnya kerjanya di sana. Oh, ayah Jadi, kerjanya di sana. ya. Hmm, Oke, pembelajaran tetap bisa diakses ya, walaupun istilahnya mereka beda negara ya. iya Ya, bisa. sekali lagi bahwa Surala ini bukan kita digunakan di Indonesia saja ya, tapi kita Hmm, juga sudah ada digunakan di Sri Lanka, di Filipina ya. Bahkan sebelum pandemi ini banyak juga kita sudah ada di Mesir ya. Lalu waktu itu ada beberapa di India juga sudah ada. Jadi, nah ini luar biasanya kita tidak terhalang oleh area atau tempat begitu ya. Oke, betul Itu juga jadi sekali. yang mendasari mhm. konteks internasional ya, Miss ya. Bagaimana? Ya, itu Suaranya juga yang agak. mendasari, ya, itu juga yang mendasari adanya konteks internasional Surala ya. Oh iya, betul. Ya, jadi waktu kita tahu bahwa negaranya banyak nih ya, kenapa kita nggak buka peluang aja untuk anak-anak berkompetisi antar negara gitu ya. Jadi anak-anak bisa merasakan berkompetisi dengan siswa-siswa di negara lain. Dan itu seru banget waktu kita lakukan di bulan Desember ya. Dan mereka berkomunikasi pakai bahasa Inggris ya, lucu banget ya. Hello gitu ya, terus seneng banget gitu. Jadi selalu apa ya, selalu bahagia ya ngelihat anak-anak bisa punya momen untuk mereka mengekspresikan diri begitu. Jadi luar biasa. Menang nggak menang jadi udah bukan masalah lagi, tapi pengalamannya yang jadinya luar biasa gitu ya. Iya, Ya, betul terima sekali. Pengalaman kasih. paling berharga ya. Mhm. Ya, baik, kalau mungkin ada pertanyaan juga ya, bagaimana sih untuk bisa bergabung di kelas SMS, Risma? Nah, untuk bergabung di kelas SMS cukup mudah caranya, boleh mengakses website kami di surala.co.id atau boleh langsung DM di Instagram kita nih. Jadi nanti akan ada tim yang fast respon untuk memberikan informasi yang dibutuhkan kepada ayah bunda atau akang teteh yang ingin bergabung di pembelajaran kita. Seperti itu. Oke. Nah, ini biasa, ini bocoran ya. Kalau misalnya ada yang suka dibales RM, nah itulah Miss Risma. Bener nggak Miss Risma? Ya kalau misalnya ada yang jawab terus namanya GN, itulah Mister Ginanjar. Jadi inilah orang-orang yang di belakang layar. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, terus ada pertanyaan misalnya mau ikut lomba seperti apa ya. Terus kalau saya inisialnya YH biasanya ya. Jadi 3 orang inilah yang biasanya akan menjawab dan membantu ya untuk semua pertanyaan Bapak Ibu semua begitu. Nah, kalau misalnya ada juga nih kakak-kakak yang ikut bahwa oh ini kayaknya menarik ya bisa disampaikan kepada keluarga terdekat. Nanti silakan biar kami yang menjelaskan. Nanti kita juga akan hubungi. Silakan DM saja. Nanti kita pasti akan bantu. Begitu ya, Mister sama Miss Risma ya. Iya, betul sekali. Oke, Baik, baik. Sekali lagi silakan bertanya kepada orang tua yang baru bergabung juga. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi hari ini ya. Untuk berikutnya kita juga akan mengundang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Risma, kita akan mengundang orang tua murid juga bersama anak ya yang sudah ikut program Surala ya. Bagaimana sih rasanya? Lalu apa yang membuat Raihan tadi ya mau belajar Surala dan udah overcome apa namanya batasannya levelnya ya harusnya di kelas 2 tapi dia bisa naik sampai pembelajaran kelas 5 begitu ya. Jadi itu luar biasa sekali. Oke. Silakan terima kasih banyak ini yang sudah bergabung. Jika ada pertanyaan ataupun misalnya oh
mau tahu dong atau mau diskusi tentang hal ini begitu ya, silakan juga. Kita juga maunya bahwa live ini kita continue ya, Mister and Miss ya. Ya, kita senang ya, maksudnya Mungkin kita ada bisa lebih dekat dengan orang tua gitu. Jadi kita bisa diskusi bagaimana sih apa yang biasanya dihadapi oleh orang tua ketika belajar gitu. Jadi memang kita mm-mm. lebih terbuka ya dengan adanya online seperti ini ya, seperti itu, Miss. Betul. Nanti kalau misalnya Miss mau dihadirin dong gitu tim dari Jepangnya boleh ya. Nanti juga kita hadirkan tim dari Jepang. Jadi boleh silakan di komen saja ya atau boleh DM ke kita, nanti pasti akan kita respon begitu ya. Baik, terima kasih untuk saya rasa pertemuan hari ini kita sudah cukup panjang juga, banyak yang kita bahas ya Miss Risma, Mr. Ginanjar begitu ya. Jadi ini jadi satu momen yang menyenangkan juga bisa bertemu dengan semua ayah bunda yang hari ini ikut bergabung di dalam live Instagram kita part 2 begitu ya.